Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 41. Kirana merasa khawatir sendiri nanti melahirkan anaknya. Apa yang kamu pikirkan sayang? Aku merasa takut aja mas ketika nanti melahirkan. Jawab Kirana yang tiba-tiba menjadi sendu wajahnya. Jangan khawatir, setiap bulan kamu kan selalu periksa untuk melihat keadaan janin kita. Dan minggu kemarin kata dokter keduanya baik-baik saja kan? Jangan dipikirkan, nanti malah kamu jadi stres dan anak kita ikut stres, sayang. Kata Brian mengingatkan Kirana. Iya, aku juga baca-baca di internet, kalau ibu hamil itu tidak boleh stres. Nanti bayi di dalam kandungan ikut stres juga, kata Kirana. Nah, makanya kamu harus gembira dan bahagia. Aku selalu gembira kok, Mas. Apalagi kalau ada kamu seperti sekarang. Dipeluk sama kamu tuh rasanya nyaman banget, kata Kirana. Oh ya? Jadi aku harus memelukmu terus seperti ini? Iya. Kalau begitu, biar aku di rumah aja ya temani kamu di sini, kata Brian. Ya jangan, Mas, nanti pekerjaan kamu gimana? Bisa dibawa ke rumah kok. Aku kerja di ruang kerjaku aja, biar kamu bisa aku peluk seperti ini terus kalau kamu minta, kata Brian. Gak deh, Mas. Aku kalau pengen aja dipeluk seperti ini. Gak harus sepanjang hari, kan yang urus Michelle siapa kalau begini terus? Istri yang baik banget kamu ya. Aku kok makin cinta sama kamu, ucap Brian. Dia awalnya mencium pelan, namun kini dia ingin melakukan lebih pada Kirana. Tangannya sudah bergerilya pada si kembar, yang kini semakin membesar karena kehamilan. Terasa begitu empuk rasanya. Dia meremas dengan lembut, pagutan semakin kuat dan menuntut. Kirana terbuai, ia mengeluarkan lenguhan dan juga rasa nikmat Kirana rasakan. Mas. Iya, sayang. Aku menginginkanmu malam ini, bisik Brian. Kirana tersenyum, dia pun kembali membalas ciuman Brian. Keduanya pun kini menikmati sentuhan masing-masing dari tubuhnya. Kamu seksi banget sayang, dengan perut semakin membesar seperti ini. Kata Brian menatap wajah istrinya dengan lembut. Kamu juga semakin tampan, Mas. Mau jadi papi hot? Hehehe. Sayang. Kamu bisa menggombal ya, tapi aku udah jadi papi hot sejak dulu. Buktinya kamu terpesona sama aku kan? Kata Brian dengan senyuman menggodanya. Iya, sejak dulu kamu itu selalu seksi dan hot, hihihi. Aku menyukai kamu karena tubuhmu memang seksi, ucapan rayuan yang menggoda, terus diungkapkan oleh Kirana dan Brian pada tubuh masing-masing. Kini keduanya semakin tidak tahan untuk terus berucap. Lalu Brian dengan pelan memasukkannya, agar Kirana merasa nyaman di posisinya, yang sekarang sedang hamil dan bernikmat dengannya. Mas. Aku mau keluar, Iya sayang, aku juga sebentar lagi keluar. Geraman Brian menandakan dia sudah sampai di puncak. Kirana membiarkan suaminya mendapatkan kenikmatannya. Kini Brian terkulai lemas, dia merebahkan tubuhnya di samping istrinya. Lalu memeluk Kirana dan mencium kening istrinya itu. Terima kasih sayang, Kap. Kini keduanya pun saling memeluk dengan keadaan sama-sama polos. Paginya. Kirana, nanti siang mama mau ajak kamu ke butik untuk fitting baju. Bisa kan sayang? Tanya Nyonya Kalina. Bisa, Mam, cuma fitting baju aja kan? Kata Kirana. Iya, Mama kasihan kalau kamu harus Mama bawa, untuk membeli beberapa pernak-pernik di toko langganan Mama. Perut kamu besar banget, pasti melelahkan jika harus dibawa kemana-mana, kata Nyonya Kalina lagi. Iya, Mam. Gak apa-apa, jawab Kirana. Nanti, dekorasi dan tema resepsi pernikahan kalian terserah Mama aja ya. Mama jamin semua yang terbaik untuk kalian. Terserah Mama aja, aku tidak masalah Mama yang urus semuanya. Lagi pula, Kirana gak mungkin juga harus dibawa kemana-mana, kata Brian. Ya, itu maksud Mama, nanti semuanya Mama yang urus, kalian tinggal mengikuti saja. Dan kartu undangan biar kamu yang pilih, Brian. Bisa kok ajak istri kamu memilih modelnya, kata Nyonya Kalina. Iya, Mam. Setelah fitting baju,
Nanti aku akan bawa Kirana memilih model undangan nanti, ucap Brian. Itu bagus, di sana juga tidak banyak berjalan kan? Ya, hanya duduk aja kok. Oh ya, ayah dan ibu kamu sudah diberitahu Kirana? Tanya mertuanya itu. Sudah, Mam. Katanya 3 hari sebelum pesta resepsi mereka datang ke sini, jawab Kirana. Iya, Mama belum kenalan dan juga bicara dengan kedua orang tuamu. Maafkan Mama ya, Kirana. Enggak apa-apa, Mam. Beliau juga memaklumi kok, kata Kirana. Obrolan seputar persiapan pesta resepsi pernikahan Kirana dan Brian terus berlanjut malam itu. Sangat menyenangkan dia mengobrol dengan mertuanya, bukan hanya masalah resepsi yang dibicarakan. Tentu membicarakan masalah suaminya, serta mantan istrinya yang sudah meninggal itu. Ada rasa cemburu pada mantan istri Brian, perlakuan Brian dulu dengan almarhum istrinya diceritakan pada Kirana oleh Nyonya Kalina. Brian melihat perubahan wajah Kirana mendengar cerita mamanya, dia tahu istrinya sedang cemburu dari raut wajahnya. Dan kini Brian menyudahi obrolan mengenai almarhum istrinya dulu, maminya Michelle. Mam, kami ke kamar dulu, kasihan Kirana mau istirahat. Ini juga sudah jam 10 lewat, kata Brian. Oh, iya ya. Mama keasikan ngobrol dengan istrimu. Ya sudah, sana istirahat dulu. Kasihan Kirana sepertinya memang lelah, kata Nyonya Kalina. Iya, Mam. Kalau begitu kami masuk ke kamar dulu. Iya. Brian membantu istrinya berdiri, Kirana pun menurut. Brian menuntun Kirana untuk naik tangga dan masuk ke dalam kamar mereka. Sejak tadi Kirana hanya diam saja, tidak bicara apapun. Sampai di kamar pun dia langsung ke ranjangnya, dan berbaring lalu menelimuti seluruh tubuhnya sampai dada. Brian masuk ke kamar mandi, dia ingin buang air kecil. Kirana menoleh ke arah Brian menuju kamar mandi, lalu kembali semua. Dengan perasaan kesal, Kirana membuang nafas kasar. Ternyata dia masih mencintai istrinya dulu. Kenapa tidak bicara padaku? Lalu, aku ini apa? Gumam Kirana. Emosi ibu hamil memang kadang naik turun, seperti Kirana sekarang. Dia cemburu dengan hal yang tidak sebaiknya dia lakukan. Sepele, tapi sepertinya Brian memang harus menjelaskan pada istrinya itu. Brian keluar dari kamar mandi, dia melihat Kirana masih di posisi yang sama. Tidur membelakanginya. Dia pun tersenyum, Brian tahu istrinya kesal padanya. Dia lalu naik ke ranjang, merapat pada Kirana dan memeluknya dari belakang. Sayang, kamu tidur? Tanya Brian. Kirana diam saja, dia memejamkan matanya untuk menghindar dari tatapan suaminya. Dan tentu saja Brian tidak bisa membiarkan istrinya tidur, dia harus menenangkan istrinya lalu nanti minta jatah padanya. Sayang, kok diam? Aku tahu kamu pura-pura tidur, kata Brian. Brian pun menarik lengan Kirana agar menghadapnya. Kirana mencoba bertahan, namun Brian tidak mau menyerah. Dan akhirnya Kirana membuka matanya, menatap suaminya tajam. Kenapa sih? Aku kan mau tidur, kata Kirana ketus. Kamu marah sama aku? Marah kenapa? Tuh, mukanya masam begitu. Gak kok, udah deh aku mau tidur. Kirana berbalik lagi. Namun Brian menahannya, dia mencium lembut bibir istrinya. Mencoba menenangkan hatinya yang sedang gelisah dan kesal padanya. Lama mereka berciuman, hingga Kirana mendorong dada suaminya itu. Udah, Mas. Sesak, kata Kiran. Brian pun melepas ciumannya. Dia menatap istrinya dengan lembut, dia posisinya sekarang sedang di atas Kirana. Dan wajah Kirana dimiringkan agar suaminya tidak menatapnya terus. Sayang, tatap aku, kata Brian. Kirana menoleh lalu kembali semula. Brian kembali mencium bibir istrinya lagi, Kirana belum juga hilang kesalnya. Brian pun menahan wajah Kirana untuk tetap menatap padanya. Aku tahu kamu marah karena cerita mama tadi kan? Gak kok, itu wajar aja kan kamu seperti itu yang merasa kehilangan orang yang kamu sayang. Lalu, kenapa kamu marah sama aku seperti itu kalau itu wajar? Ya, aku. Ucapan Kirana terputus. Kenapa? Kamu sepertinya merasa kehilangan sekali dengan meninggalnya almarhum istrimu. Lalu kamu? Apa kamu masih merasa kehilangan dia?
Atau masih punya rasa ingin bertemu dengannya meski dia sudah meninggal? Brian mengerutkan dahinya, aneh dengan ucapan istrinya itu. Cemburu yang tidak pada tempatnya menurutnya. Tapi dia sudah tidak ada, buat apa diharapkan lagi? Mending aku mikirin kamu yang selalu ada buat aku sekarang. Kenapa memikirkan orang yang sudah tidak ada? Ucap Brian. Ya tadi, Mama bilang kamu sangat terpukul sampai berbulan-bulan hanya minum minuman di kantor. Itu sangat menyakitkan kan? Dan kamu juga masih sering mengunjungi makam almarhum istrimu, kata Kirana beralasan. Brian kembali tersenyum. Dia lalu mendekap istrinya dari samping, dicium pelipisnya lalu menatap Kirana. Kamu tahu perbedaan kamu dengan almarhum Risa? Apa? Jangan membandingkan aku dengan perempuan lain, Mas. Aku nggak suka. Mau tahu tidak? Apa sih? Risa itu memang meskipun dia masih muda, dia energik. Mengurus salon-salonnya sendiri, dan terkadang dia lama meninggalkan Michelle yang masih membutuhkan maminya. Meskipun yang dulu aku mencintai dia, aku membebaskan dia seperti itu. Di samping omanya Michelle juga ikut membantunya. Terus, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, sekarang aku merasa bahagia menikah denganmu, sangat bahagia. Bisa menerima Michelle seperti anakmu sendiri, melayaniku tanpa banyak protes. Dan, kalimat Brian menggantung, membuat Kirana penasaran. Dan apa? Kamu suka banget bikin orang penasaran deh, Mas. Dan kamu itu hot sayang. Itu aja yang kamu pikirkan. Haha, benar sayang. Kamu memang hot dan seksi, ucap Brian seperti menggoda Kirana. Tangannya mulai bergerilya di bagian perut bawahnya. Mas, apa sih? Pasti ada maunya, jadi kamu hanya berpikir seperti itu saja tentangku? Mencintaiku karena aku selalu tidak protes melayanimu? Kini mode marah Kirana membuat Brian kaget. Dia lalu menarik tangannya dari bagian bawah Kirana. Dia menatap istrinya yang masih kesal padanya. Bukan, sayang, bukan itu yang aku pikirkan. Kamu itu unik dari Risa. Entah kenapa perasaan cintaku sama kamu itu sangat besar. Kamu membuatku lupa tentang segalanya. Yang aku pikirkan cuma kamu. Jadi semuanya tentang kamu adalah cintaku yang terbesar di hatiku sayang, kata Brian. Gombal. Benar, sayang. Buktinya aku selalu ingin menyentuhmu, dan selalu ingin lagi dan lagi. Kamu apa sih yang dibicarakan, Mas? I love you Kirana istriku, cup. Hari yang ditunggu Brian dan Kirana sudah dekat. Mereka akan melangsungkan pesta pernikahan di hotel berbintang 5. Tidak semua klien Brian diundang, hanya yang dekat dan sering diajak kerja sama. Serta teman-teman dekat saja. Mas, aku perutnya besar begini. Nanti gimana di acara itu? Tanya Kirana. Ya nggak apa-apa, sayang. Kamu kalau capek ya udah duduk aja. Jangan berdiri lagi, kata Brian. Kan gak enak sama tamu yang minta salaman sama kita, Mas. Ucap Kirana. Kalau kamu enggak capek, boleh istirahat. Nanti di depannya jangan lama-lama, langsung masuk kamar hotel aja, kata Brian lagi. Kirana mendekat pada suaminya itu, entah kenapa dia ingin selalu dekat dengan suaminya. Ingin selalu menempel terus. Brian heran dengan sikap istrinya hari ini, dia tersenyum dan menarik pinggang Kirana agar lebih dekat padanya. Kenapa? Kok pengennya dekat terus sama aku? Tanya Brian memainkan rambut poni Kirana. Gak tahu, aku pengennya dekat-dekat sama kamu terus, jawab Kirana dengan malu-malu. Sekarang, di rumah Brian sedang sibuk dan ramai oleh para pengantar-pengantin. Brian sudah lebih dulu ke hotel, karena dia yang akan menyambut istrinya setelah selesai didandani di rumah. Tolong, SIS. Menantu saya dipercepat dandanannya ya. Ini sudah jam 9, acaranya kan jam 10, kata Nyonya Kalina. Iya, Nyonya. Kalau saya dipaksa buru-buru nanti hasil riasannya jelek, Nyonya sabar aja ya. Jawab perias pengantin itu, dengan perawakan laki-laki tapi gayanya seperti perempuan. Ya sudah, pokoknya buat menantuku itu secantik mungkin, biar semua takjub dengan istri Brian yang cantik itu. Siap, Nyonya. Nyonya Kalina pun keluar dari kamar Kirana. Dia menyambut saudara yang datang untuk mengiring pengantin wanita. Kirana nanti didampingi ayahnya, Pak Darno.
Sedangkan Ibu Kamina nanti akan satu mobil dengan besannya dan juga Michelle. Waktu pun sangat cepat berganti, Kirana sudah siap untuk pergi ke tempat resepsi. Dia didandani dengan natural dan tidak terlalu tebal make-up-nya. Meski tipis, namun Kirana tetap cantik dan berbeda. Memakai gaun pengantin dengan rumbai-rumbai menjutai ke bawah, perut besarnya hanya terlihat sedikit. Memang sengaja seperti itu, ketika fitting baju pengantin di butik dengan suaminya. Pak Darno menghampiri anaknya yang Mbak Putri bidadari itu. Dia tersenyum pada Kirana, memegang perutnya yang sudah terlihat menonjol. "Kamu cantik sekali, Kiran. Ayah tidak menyangka, hidupmu akan jadi lebih baik dan berlimpah kekayaan. Apa kamu bahagia, Kirana?" tanya Pak Darno. "Kiran bahagia, yah. Apalagi aku akan jadi ibu dari anak-anaknya Mas Brian. Ayah jangan khawatir dengan Mas Brian. Yang selalu memperlakukanku dengan baik dan penuh cinta," kata Kirana. "Syukurlah, kamu bahagia hidup dan menjadi istri Brian. Ayah harap kamu selalu dilimpahi kebahagiaan dengan suami dan anakmu." "Amin, terima kasih ayah." "Oh ya, aku hamil anak kembar ya," kata Kirana lagi. Pak Darno diam, wajahnya berubah sedih dengan ucapan Kirana. Kirana tahu ayahnya sedih, dia lalu memeluk ayahnya. "Ayah jangan khawatir, anakku nanti akan lahir dengan sehat. Mas Brian juga tidak akan membiarkan anaknya lahir seperti Kirani dulu. Sekarang zaman sudah canggih, setiap ilmu kedokteran pasti ada kemajuan. Jadi jangan cemaskan Kiran, yah. Ayah doakan saja Kiran melahirkan dengan selamat," kata Kirana pada ayahnya. Pak Darno pun tersenyum, dia lalu mengangguk pasti. "Ayo kita keluar, mobilnya sudah menunggu. Dari hotel katanya kita harus cepat ke sana," kata Pak Darno. "Iya, yah. Ayo kita keluar." Kirana digandeng Pak Darno keluar dari kamar. Dia dirias di kamar bawah, dan sekarang sedang menuju mobil yang sudah siap berangkat ke hotel. Tidak jauh tempatnya, hanya membutuhkan waktu setengah jam saja, mobil yang membawa Kirana sudah sampai di depan hotel. Brian menyambutnya, lalu dia membawa masuk Kirana menuju pelaminan. Di belakang ada Nyonya Kalina menggandeng Michelle, Ibu Kamina dan Pak Darno. Juga papanya Brian, Pak Hendrawan Sasongko. Tak ada kecanggungan atau merasa malu, karena mempunyai besan dari kampung dan tidak sepadan. Brian dan Kirana sudah memasuki kursi pelaminan, sorak-sorai dan tepuk tangan ketika Brian mencium pipi istrinya. Lalu rangkaian acara pernikahan berjalan dengan lancar, kini tiba saatnya para tamu bersalaman dengan pengantin. Acara sungguh meriah, para tamu undangan dan juga petugas serta saudara Nyonya Kalina berkumpul. Teman-teman kampus Kirana banyak juga yang datang. Kirana selalu melihat ke arah pintu masuk hotel, dia menunggu sahabatnya datang. Ya, Kirana menunggu Danisa datang ke acaranya itu. Karena sudah berjanji padanya mau datang lebih cepat. Bersambung.